Waalaikumsalam. Perkenalkan sama siapa Pak? Tapi Jalil di Sukabumi, kebetulan ini di Lembur situ, Padepokan Al-Batin Awal Indonesia cabang Sukabumi. Jadi gimana kedatangan Bapak sini gimana? Ya pertama perkenalkan dulu, saya di Rahmat Ya. ini ingin tahu gitu tentang masalah penyakit gimana Terus ya, terus. Ya. Nah, untuk ininya sebagai orang awam ya, tentang masalah penyakit tersebut, saya pengen tahu gitu Ya. Penyebab yang pertama yang penyebabnya, yang kedua untuk pertolongan pertama pertolongan pertama gitu terjadi stroke. jadi stroke. Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Ya, begini. Terima kasih Bapak Junaidi Rahmat atas pertanyaannya, mengingat sekarang banyak keluhan ataupun kejadian di kehidupan sehari-hari di masyarakat bahwa stroke itu merupakan penyakit yang paling ditakuti, gitu ya. Jadi banyak orang stroke akhirnya tidak bisa berdaya dengan kelumpuhan, gitu ya, berakhir dengan kelumpuhan, begitu ya. Jadi ini emang suatu penyakit yang kalau kata susah diobatin, gitu ya, gitu ya. Jadi awal atau bagaimana terjadi stroke, gitu yang dipertanyakan, gitu ya. Penyebab ya, penyebab stroke itu adalah merupakan sebab daripada akibat penyumbatan pembuluh darah di otak. Ya, penyumbatan itu disebabkan, ada penyebabnya, ada faktor-faktor. Nah, yang ke satu darahnya itu kental, pengentalan darah, Istilahnya pembekuan ya, kalau beku darah. Terus yang penyebabnya ini, yang bisa membekukan darah ini kolesterol, karena kolesterol ini minyak jenuh, jadi faktor dari makanan. Terus glukosa atau gula, atau dari diabetes ya, penyebabnya dari situ. Terus asam urat bisa juga, ini udah kolaborasi. Asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, bisa jadi stroke. Atau gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi. Atau gulanya tinggi, asam uratnya tinggi. Itu bisa menimbulkan pengentalan darah. Ya, penyebab. Nah, kalau terjadi kental, jadi suplaian ke otak ini tidak cukup, terhambat. Ya, gini. Atau ada penyumbatan di pembuluh darahnya, gitu ya, atau tekanannya itu kurang nyampe ke otak. Nah, jadi apabila mana kekurangan suplaian oksigen ke otak yang 25%, ini kan harusnya 25% ke otak, yang lainnya ke sebagian, gitu ya. Nah, itu penyebabnya, Pak. Nah, terus jawaban yang kedua, apakah bisa stroke ditolong, gitu ya? Pertolongan pertama, dan bukan hanya pertama ini, Pak, sebetulnya. Jadi akibatnya, kenapa kalau yang kebanyakan dilihat di lapangan, ya, ketika sudah stroke, bicaranya tidak lancar, makan pun tidak bisa masuk, gitu ya. Terus misalkan atau tangan kanan kah yang lemes, atau yang kiri kah yang lemes, gitu ya. Biasanya kalau stroke ini sebelah, gitu ya. Apa sebelah kiri atau sebelah kanan, gitu. Nah, penyebab
penyebabnya juga di otak kiri sama otak kanan, gitu ya. Jadi antara otak kiri dan otak kanan, gitu. Kalau otak kanan penyumbatannya di sebelah kanan, efeknya sebelah kiri, gitu. Kalau otak yang sebelah kiri, efeknya sebelah kanan. Sebelah menceng segini. Nah, itu juga ginjal sama, bisa dari ginjal tadi. Ginjal itu kan pencucian, tempat filter pencucian ginjal itu adalah ginjal. Kalau ginjalnya sebelah kiri, efeknya ke kanan. Kalau ginjal sebelah kiri, yang kanan, efeknya ke kiri. Gitu. Nah, pertolongan yang paling baik, sebaik-baiknya pertolongan, masa waktu yang paling efisien, yang paling bagus, gitu ya, ketika ditolong langsung, gitu ya. Kan tadi juga penyumbatan pembuluh darah di otak, ya. Kalau ada teknik medis, gitu ya, ada yang dioperasi otaknya, gitu. Itu jarang berhasil, gitu ya. Yang paling efektif yaitu kalau saya udah berpengalaman, udah ratusan bahkan ribuan orang, gitu ya. Jadi yang bisa ketolong langsung, seperti nanti video yang sebelah, video yang ini nanti lihat videonya. Nah, ini pertolongan yang ini akibat langsung, metodenya tepat, datang langsung diberikan kepada ahlinya, jadi ketolong. Jadi penanganannya lebih tepat penanganannya, gitu. Jadi bukan melemahkan atau ini, ada pengobatan langsung dibawa ke yang spesialis, gitu ya, tetapi saraf, gitu ya, spesialis saraf, tetapi tidak ini juga, defisien. Terus begini, kalau yang saya lakukan pertolongan yang itu adalah pembekuannya, di mana pembekuannya dengan cara detoksifikasi, gitu, mengeluarkan racun dalam tubuhnya, mengeluarkan darah yang tersumbatnya. Dengan cara apa? Misalkan itu ada tekniknya yang saya lakukan, yaitu di Al-Batin Al-Wali Indonesia yang sudah berpengalaman di situ. Jadi kalau begitu terjadi stroke, dalam hitungan 4 jam sampai 6 jam itu pertolongan yang paling ajib, gitu. Itu langsung tertolong. Begitu kena langsung bawa. 6 jam itu waktu yang paling bagus. Langsung bawa aja ke saya, gitu. Langsung dilakukan penanganan yang tepat. Insya Allah tidak akan terjadi lumpuh, asal tadi juga cepat, gitu. Misalkan bagaimana? Misalkan kalau yang sudah 24 jam misalnya, itu juga bagaimana ke otaknya ini mati sarafnya atau rusak sarafnya, gitu. Yang cepat itu jangan sampai keburu rusak, apalagi keburu mati sarafnya. Nah, otak ini merupakan generator penggerak seluruh tubuh. Jadi apabila mana kekurangan oksigen dalam 6 jam, itu akan menimbulkan kerusakan saraf otak. Lebih daripada itu bisa menimbulkan matinya saraf. Nah, kalau mati sang saraf ini sudah terlambat, makanya suka. Jadi kalau waktunya udah lama itu bisa. Waktunya agak lama, beda dengan seperti yang tepat, yang langsung. Itu kan langsung tidak akan menceng ataupun pelok, atau jalannya itu langsung, itu paling itu perhitungannya. Kalau yang sudah alami saya langsung begitu diterapi, ada yang langsung bisa berjalan langsung normal langsung hari itu juga bisa. Ada yang proses, ada yang 1 hari, ada yang 2 hari. Bagaimana tadi kelambatan? Tergantung
kondisi sebenarnya. Ya, terbantu kelambatan Pak tadi, Kelambatan. keterlambatannya, gitu. Misalkan kalau lambat sekian jam, ini akan ini efeknya sekian hari, gitu. Makanya seperti begitu Pak. Ya, untuk sementara itu dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu pengetahuannya berbagi. Ya, berbagi ya. Untuk bila mana ada terjadi tetangga atau siapa itu kan bisa langsung diatasi. Langsung diatasi. Bisa Bapak hubungi aja nomor saya langsung. Gitu ya. Kalau ada yang terjadi serangan stroke, begitu kejadian, periksa. Cara memeriksanya gampang. Jangan disangkut pautan dengan mistik. Ya, ada yang bisa, oh ini kerasukan, oh ini ada yang nyantet, begitu. Emang betul ada di antaranya penyakit ini yang penyakit gangguan daripada non medis atau gangguan yang tidak terlihat. Betul ada yang seperti begitu. Cuman kita jangan terlalu dibesar-besarkan kepada hal-hal yang begitu, hal-hal yang mistik. Segera bawalah ke yang ahlinya. Begitu cara pemeriksaannya. Yang stroke misalkan suruh menjuluri lidahnya. Kalau ngenceng lidahnya itu berarti stroke. Itu aja. Merok udah ini stroke. Bukan kena kesurupan, kena jin, bukan itu, bukan. Bawa aja langsung kontak 0857 9855 8783. Itu nomor saya. Nomor emergensi. Siapa tahu kan saya dekat, ada di Sukabumi, apa ada di Jakarta, apa ada di Bogor. Gitu aja Pak. Kalau dekat bisa Bisa. Gitu. Ya.